Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, monggo. Waalaikumsalam. Apakah di teman mereka ini sudah tidak mempelajari ini dan tentu tahu kelemahannya, dan apa yang dilakukan dengan tahu benar-benar dan maksud dari tujuannya apa? Baik. Waalaikumsalam, terima kasih. Apa tujuannya tadi sudah saya sebutkan. Manfaatnya apa? Al-Quran sudah banyak sekali menyebut ahli Taurat, ahli kitab. Bahkan Nabi juga mengajarkan dialog. Tujuan kita untuk mempelajari itu adalah untuk memperkuat bahwa Al-Quran itulah yang benar. Kitab suci itu kan ada, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling muda ya. Pertama adalah kitab Taurat, kemudian turun Injil dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali mengoreksi. Kita sudah dikasih pendidikan mulai tingkat SD ya, bahwa Al-Quran itu memperbaiki, mengoreksi kitab-kitab terdahulu. Nah, mengoreksi itu apanya yang dikoreksi? Nah, ini perlunya kita belajar mempelajari kitab yang terdahulu. Kalau belum apa-apa kita sudah dihukumi, wis gak usah belajar Injil, itu haram. Kita akhirnya buta. Yang dikoreksi apanya gitu. Padahal tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh. Ternyata ketauhidan Nabi Isa, katakan di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sebetulnya Nabi Allah. Ternyata di dalam Injil pun tidak disebut Tuhan, tetapi Tuhan, bahkan guru, bahkan rabi. Ini kan sudah salah satu contoh. Apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran ternyata sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu tujuan kita. Itu satu contoh kecil. Sebetulnya masih banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran yang bisa kita temukan buktinya di dalam kitab-kitab terdahulu. Gitu Pak ya. Tujuannya itu. Mungkin ada lagi? Kaitannya dengan yang dijelaskan Ustaz, yaitu kebutuhan uang dari Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kita mengacu ke Markus 12 ayat 29, bahwa di situ jawab Yesus, hukum yang pertama ialah dengarlah, hai orang Islam, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Jadi situ disebutkan bahwa Allah itu tetap Allah yang Maha Esa. Betul. Ya. Jadi Markus ini 12:29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Kemudian di dalam Matius, hukum manakah yang terutama? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Sebetulnya ini ada lanjutannya, dan kasihi manusia sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang sering digembar-gemborkan orang-orang Kristen, bahwa mereka mengutamakan ajaran kasih. Mereka kemana-mana selalu mengatakan hanya Kristen yang mengajarkan ajaran kasih, sementara di Islam tidak. Islam dikonotasikan agama teroris, agama kekerasan. Nah, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya ada kemiripan di dalam Al-Quran. Apa itu? Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, kita diajarkan hablum minallah dan hablum minannas. Sama sebetulnya. Siapa bilang di Islam tidak ada hukum kasih? Kalau mereka mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kemudian kasihi sesama manusia seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Islam juga mengajarkan hubungan kita dengan manusia dan Allah hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia hablum minannas. Ayatnya mana? Banyak di dalam Al-Quran. Di dalam 10 hukum Taurat itu 4 ayat itu berurusan dengan manusia, berurusan dengan Allah.
Sedangkan 6 ayat sisanya, kalau kita menurut hukum Taurat 10 hukum Musa itu ya, yang 6 itu sesama manusia. Kasihi orang tuamu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini harta sesamamu dan sebagainya. Itu kan hubungan dengan manusia. Yang 4 ayat, jangan engkau menduakan Tuhan dan lain-lain, itu tauhidnya Nabi Musa, dan itu juga diajarkan di dalam Islam, yaitu hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Diringkas sama Yesus dengan ini, kasihi Tuhanmu dan kasihi sesamamu. Karena 10 hukum Taurat ini ditanyakan oleh murid-muridnya, guru, sebetulnya dari 10 hukum itu mana yang lebih utama? Yesus menjawab, hukum yang utama ialah, nah dengarlah, Tuhan itu Esa. Tuhan itu harus kita kasihi dengan segenap hatimu, dan untuk sesama manusia kasihi sesamamu manusia. Dan ajaran ini diterapkan juga di dalam Al-Quran, hablum minallah dan hablum minannas. Sudah finish, match, ketemu antara Taurat, Injil dan Al-Quran. Tidak ada yang berbeda. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus tetap mengajarkan Tuhan itu Esa, dan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu Tuhan nomor 2, tidak pernah. Itu kalau kita bahas masalah ilmu Trinitas nanti lebih panjang lagi itu ya. Mungkin ada lagi.